Larutan. Pengertian larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misalnya, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solvent, sedangkan zat yang terlarut disebut solut. Jenis-jenis larutan. Pertama, larutan encer. Larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan jenuh. Larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. 3. Larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, polaritas, solvensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, dan pembentukan kompleks. Yang pertama, polaritas. Polaritas adalah kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolve like, artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air, alkaloid basa larut dalam kloroprom. Yang kedua, co-solvensi. Co-solvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air gliserin. Ketiga, kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah: yang pertama, larut dalam air. Semua garam klorida laut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, semua garam nitrat laut kecuali nitrat base dan bismut subnitrat, semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, TaSO4. Yang kedua, tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3FO3, NH4FO4. Kelarutan. Nomor, sangat mudah larut, jumlah pelarut kurang dari 1. Yang kedua, mudah larut, jumlah pelarut 1 sampai dengan 10. Yang ketiga, larut, jumlah pelarut dari 10 sampai 30. Angka sukar larut dari 10 sampai dengan 100. Sukar larut, jumlah pelarut 100 sampai dengan 1000. Sangat sukar larut 1000 sampai dengan 10.000. Praktis tidak larut lebih dari 10.000. Kelarutan zat anorganik dalam farmasi. Dapat larut dalam air. A. Klorida kecuali hidrogesis kloridum, AgCl, PbCl2 tidak larut. Yang ke B, nitrat kecuali nitrat basa seperti bismut subnitas dan tidak larut. Yang ketiga, sulfat kecuali barisulfas, plumbisulfas tidak larut, kalsi sulfat sedikit larut. 2. Tidak larut dalam air. Karbonat kecuali kali karbonat, natri karbonas, amoni karbonas, dan liti karbonas larut. Yang ke B, oksidasi dan hidroksida kecuali kali, natri, amoni, kalsi, barliokdum, dan hidroksidum larut. Yang ketiga, fosfat kecuali kali fosfat, natri fosfat, dan aminom fosfat. Dalam permakopi disebutkan suhu air hangat dari 60 sampai dengan 70 derajat dan air panas suhunya 85 sampai dengan 95 derajat Celcius. Daftar kelarutan zat organik. Yang pertama, garam zat dalam X mili air. Benzen 1430, benzel alkoholum 25, karbon tetrakloridum 2000,
Korupupun 200. Cara penimbangan zat cair dengan botol timbang menggunakan putir-putir gotri. Jika menimbang campuran cairan secara berurutan yang mudah menguap belakangan seperti Eigner, Etiectes, Chloloprom, Aetlis nitris, cum spiritus salsa, Pelerina Titkutra. Kelarutan suatu zat tergantung dua faktor, yaitu luasnya permukaan dan kecepatan difusi. Umumnya zat dengan molekul besar, AS sitrat, kecepatan larut lebih kecil dibandingkan dengan molekul yang kecil atau kalium iodium. Dengan memperluas permukaan atau digerus meningkatkan kelarutan, pemanasan meningkatkan kelarutan juga menaikkan kecepatan difusi. Cara melarutkan zat. Yang pertama, zat mudah larut dilarutkan dalam botol. Yang kedua, zat sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. Dan yang ketiga, zat yang akan membentuk hidrat air dimasukkan lebih dahulu dalam Erlenmeyer agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat larutnya. Dan yang keempat, zat yang meleleh dalam air panas saat melarutkan dalam Erlenmeyer digoyang-goyang atau dikocok. Yang kelima, zat yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan, jadi dilarutkan secara dingin. Yang keenam, zat-zat yang mudah menguap bila dipanasi larutkan dalam botol tertutup dan dipanaskan serendah-rendahnya sambil digoyang-goyangkan. Dan yang ketujuh, obat-obat keras harus dilarutkan tersendiri untuk meyakini apakah larut semua dilakukan dalam tabung reaksi lalu kemudian dibilas. Dan yang ke-8, pemanasan hanya diperlukan untuk mempercepat larutan suatu zat, bukan untuk menambah kelarutan. Sebab bila keadaan dingin akan terjadi endapan. Hal ini perlu diperhatikan. Cara-cara penyaringan. Alasan, cairan yang diserahkan pada pasien harus jernih. Kalau ada kotoran harus disaring. Yang pertama, obat minum atau kulit menggunakan kapas hidrofilil. Yang kedua, obat cuci mata atau tetes mata disaring menggunakan kertas saring yang cocok. Yang ketiga, untuk injeksi pakai saringan gelas G3 atau G4. Yang keempat, larutan zat oksidator dengan saringan gelas abses. Atau Glenwall yang menghindari reaksi zatnya. Larutan koloidal tidak disaring bila diperlukan, diendapkan dan dituangkan larutan yang jernih. Macam-macam larutan. Larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat solut lebih banyak daripada solvent. Larutan encer solut lebih sedikit dari solvent. Larutan berdasarkan daya hantar elektrolit. Larutan kuat semua terurai menjadi kation dan anion. Larutan elektrolit lemah. Larutan non-elektrolit. 3. Larutan menurut kejenuhannya. Larutan jenuh mengandung solut yang larut dan berada dalam keseimbangan. Larutan sangat jenuh, larutannya mengandung solut yang lebih banyak daripada untuk larutan jenuhnya. Larutan tidak jenuh, larutannya mengandung solut yang lebih sedikit daripada untuk larutan jenuhnya. Jenis-jenis larutan. Larutan zat padat dalam cairan. Dalam suatu zat padat, molekul-molekul atau ion-ionnya tersusun dengan baik dan gaya tariknya maksimum. Agar terbentuk suatu larutan, gaya tarik antara partikel solut dan solvent harus baik, seperti proses larutnya gula dalam air. Hal ini menunjukkan solut dari molekul polar akan lebih mudah larut dan solvent polar juga terhadapi molekul. Hal ini karena gaya tarik antar molekul-molekul polar sangat kuat sehingga tidak bisa tertarik oleh solvent non-polar. Yang kedua, larutan cairan dalam cairan. Pada pembentukan larutan cairan, dua macam zat dapat saling bercampur atau melarutkan jika keduanya mempunyai gaya tarik antara molekulnya sama. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Contoh beberapa satuan konsentrasi adalah molar, molal dan bagian per juta per million ppm. Temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm. Salting out.
Peristiwa adanya zat pelarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibandingkan zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Salting in, peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu gram dalam larutannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.